Apakah Anda sering memikirkan satu hal berulang-ulang sampai capek sendiri, tapi tidak ada keputusan yang diambil dan tidak ada yang benar-benar berubah? Jika kepala Anda terasa ramai setiap hari dan sulit tenang, video ini akan membahas cara mengelola overthinking dengan langkah yang realistis untuk orang dewasa. Sebelum membahas cara mengelolanya, kita perlu memahami dulu apa itu overthinking. Overthinking adalah memikirkan sesuatu secara berlebihan, berulang-ulang, tanpa ada kemajuan ke arah solusi atau tindakan yang jelas. Ciri-ciri overthinking antara lain, terus memikirkan kesalahan masa lalu, kenapa dulu saya tidak begini, seandainya saja. Terus mengkhawatirkan masa depan, bagaimana kalau gagal, bagaimana kalau semua berjalan buruk. Mengulang-ulang percakapan di kepala, tadi saya ngomongnya salah tidak ya? Dia marah tidak ya? Sulit tidur karena pikiran tidak berhenti meskipun tubuh sudah lelah. Perlu dibedakan. Berpikir sehat, memikirkan masalah untuk mencari solusi. Ada batas waktu lalu mengambil keputusan. Overthinking, memikirkan masalah tanpa henti, tanpa batas, tanpa keputusan yang jelas. Berpikir itu perlu, namun ketika pikiran mulai mengendalikan Anda, bukan lagi Anda yang mengendalikan pikiran, disitulah overthinking menjadi masalah. Mengapa kita mudah terjebak overthinking terutama sebagai orang dewasa? Beberapa penyebab umum antara lain, tuntutan dan tanggung jawab yang besar, pekerjaan, keluarga, keuangan, masa depan. Semakin banyak yang dipertaruhkan, semakin mudah kita merasa cemas dan berpikir berlebihan. Perfeksionisme, ingin semua berjalan sempurna, takut salah langkah, takut dinilai, takut gagal. Akibatnya, sebelum bertindak, pikiran terus berputar memikirkan semua kemungkinan terburuk. Kurangnya keterampilan mengelola emosi. Kita tidak nyaman dengan rasa tidak pasti, sedih, takut, atau kecewa. Sebagai gantinya, kita lari ke pikiran, menganalisis, memutar ulang, mengandaikan berbagai kemungkinan. Kebiasaan pikiran yang sudah terbentuk lama. Otak terbiasa masuk ke pola, bagaimana kalau? Tapi nanti kalau. Pola ini akhirnya otomatis muncul di banyak situasi. Penting untuk diingat, overthinking bukan berarti Anda lemah atau berlebihan. Ini adalah pola pikir yang bisa dipahami dan dikelola dengan cara yang tepat. Langkah pertama mengelola overthinking adalah menyadari ketika itu terjadi dan menamai pola pikirnya. Seringkali, overthinking berjalan otomatis. Tiba-tiba saja kita sudah terseret jauh dalam aliran pikiran negatif. Latihan yang bisa dilakukan? Berhenti sejenak dan amati. Saat pikiran mulai berputar kencang, tanyakan pada diri sendiri. Apa yang sebenarnya sedang saya pikirkan sekarang? Apakah saya sedang mencari solusi atau hanya mengulang-ulang kekhawatiran? Berikan label pada pikiran. Misalnya, ini pikiran tentang masa depan. Ini kekhawatiran tentang pekerjaan. Ini rasa takut gagal. Dengan memberi nama, Anda menciptakan jarak antara diri Anda dengan pikiran itu. Anda menyadari bahwa pikiran hanyalah pikiran, bukan fakta yang pasti terjadi. Kesadaran ini adalah langkah awal untuk kembali mengendalikan pikiran, bukan dikendalikan olehnya. Langkah kedua, bedakan antara hal yang bisa Anda kendalikan dan yang tidak. Banyak overthinking terjadi karena kita terus memikirkan hal-hal yang sebenarnya di luar kendali kita. Tanyakan pada diri Anda, dari semua yang saya pikirkan ini, apa yang benar-benar bisa saya lakukan? Bagi menjadi dua bagian. Hal yang bisa Anda kendalikan. Tindakan Anda hari ini, cara Anda mempersiapkan diri, cara Anda berkomunikasi, usaha yang bisa Anda lakukan. Hal yang tidak bisa Anda kendalikan sepenuhnya. Pendapat orang lain, hal yang sudah terjadi di masa lalu, situasi yang di luar jangkauan Anda, semua kemungkinan skenario di masa depan. Fokuskan energi pada hal yang bisa Anda lakukan, bukan pada skenario yang tidak bisa Anda kontrol. Anda bisa bertanya, langkah kecil apa yang bisa saya lakukan hari ini untuk membuat situasi ini sedikit lebih baik? Dengan fokus pada tindakan, overthinking perlahan digantikan oleh problem solving yang sehat. Langkah ketiga, batasi waktu khusus untuk berpikir tentang masalah. Terdengar janggal, tetapi teknik ini cukup efektif.
Caranya, tentukan waktu berpikir khusus setiap hari. Misalnya pukul 17.00 hingga 17.20 adalah waktu untuk memikirkan dan mengevaluasi masalah. Di luar jam itu, ketika pikiran mulai overthinking, katakan pada diri Anda, saya akan memikirkannya nanti pada jam khusus berpikir. Saat waktu berpikir tiba, tulis semua yang Anda khawatirkan. Bagi mana yang bisa Anda lakukan sesuatu, mana yang tidak. Tentukan 1 hingga 2 langkah kecil yang bisa Anda lakukan besok. Tujuannya, pikiran Anda tidak lagi berkeliaran liar sepanjang hari. Anda melatih otak untuk lebih terstruktur dalam memikirkan masalah. Ini bukan berarti Anda dilarang berpikir, tetapi Anda melatih diri untuk berpikir dengan batas dan arah yang jelas. Langkah keempat, alihkan energi dari pikiran ke tindakan kecil yang konkret. Overthinking sering membuat kita merasa semuanya rumit. Semua kemungkinan terasa berat. Akhirnya kita tidak bergerak sama sekali. Untuk memutus siklus ini, setelah menyadari bahwa Anda sedang overthinking, tanyakan, satu hal kecil apa yang bisa saya lakukan dalam 5 hingga 10 menit ke depan? Contohnya, jika Anda khawatir soal pekerjaan, kirim 1 email yang perlu dikirimkan, atau susun to-do list besok. Jika Anda cemas soal keuangan, cek pengeluaran minggu ini dan catat 3 hal yang bisa dikurangi. Jika Anda takut dinilai orang lain, lakukan 1 langkah kecil yang tetap sejalan dengan nilai diri Anda. Gunakan aturan 5 menit. Komitmen untuk bertindak hanya 5 menit saja. Jika setelah 5 menit ingin berhenti, tidak masalah. Yang penting Anda sudah bergerak. Saat Anda mulai bertindak, otak mulai berpindah dari mode kecemasan ke mode eksekusi. Lama-lama, tindakan nyata akan memperkecil ruang bagi overthinking. Pikiran dan tubuh sangat terhubung. Ketika overthinking, biasanya nafas menjadi pendek dan dangkal, otot menegang, tubuh terasa gelisah. Karena itu, mengelola overthinking tidak hanya lewat pikiran, tetapi juga lewat tubuh dan nafas. Beberapa latihan sederhana. Latihan nafas dalam, deep breathing. Tarik nafas pelan melalui hidung selama 4 hitungan, tahan sebentar 2 hingga 3 hitungan, dan hembuskan pelan melalui mulut selama 6 hingga 8 hitungan. Ulangi 5 hingga 10 kali. Relaksasi tubuh singkat. Sadarilah bagian tubuh yang tegang, bahu, jawal, leher. Hembuskan nafas sambil sengaja mengendurkan bagian tubuh tersebut. Aktivitas fisik ringan. Jalan kaki sebentar, peregangan ringan, menggerakkan tubuh selama beberapa menit. Tujuannya, memberi sinyal pada sistem saraf bahwa situasi aman, membantu pikiran beralih dari mode siaga terus ke keadaan lebih tenang. Overthinking jarang bisa diatasi hanya dengan berkata pada diri sendiri, "Sudah, jangan dipikirkan." Tetapi seringkali lebih terbantu ketika kita menenangkan tubuh terlebih dahulu. Semua langkah tadi bisa membantu mengurangi overthinking, namun ada kalanya kita memerlukan bantuan profesional. Pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan psikolog atau tenaga profesional jika overthinking sudah sangat mengganggu pekerjaan dan hubungan, tidur terganggu dalam jangka waktu lama, disertai gejala fisik seperti sesak, gemetar, sulit makan atau makan berlebihan. Muncul pikiran-pikiran negatif yang mengarah pada putus asa. Mencari bantuan bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang-orang yang Anda sayangi. Sebagai rangkuman, beberapa langkah untuk mulai mengelola overthinking adalah 1. Menyadari dan menamai pola pikiran yang muncul. 2. Membedakan hal yang bisa dan tidak bisa Anda kendalikan. 3. Membatasi waktu khusus untuk sesi berpikir. 4. Mengalihkan energi dari pikiran ke tindakan kecil yang konkret. 5. Melatih nafas dan tubuh untuk membantu menenangkan pikiran. Overthinking mungkin tidak hilang sepenuhnya, tetapi dengan latihan, Anda bisa belajar untuk tidak lagi dikendalikan oleh pikiran-pikiran tersebut. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan subscribe dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan video lain seputar pengembangan diri, pengelolaan emosi, dan kebiasaan sehat untuk orang dewasa. Tulis di kolom komentar, hal apa yang paling sering Anda overthinkingkan akhir-akhir ini, dan dari langkah-langkah ini, mana yang ingin Anda coba terlebih dahulu. Terima kasih telah menonton sampai akhir, sampai jumpa pada video berikutnya.